Sudahkah kita merdeka? Apa arti kemerdekaan itu? Kemerdekaan adalah kebebasan kita untuk memilih nasibnya sendiri-sendiri. Dan kata merdeka muncul setelah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tidak terlepas dari dukungan rakyat Indonesia, terutama kaum perempuan. Salah satunya adalah Fatmawati, perempuan asal Bengkulu yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan ia adalah seorang istri proklamator Indonesia. Fatmawati dilahirkan pada 5 Februari tahun 1923. Sejak tahun 1935-an, ia sudah aktif membela tanah air dari tangan penjajah, di mana ikut berjuang bersama orang tuanya melalui organisasi Nahdlatul Aisyah, sebuah organisasi remaja putri yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Pada Agustus 1938, ia bertemu dengan Soekarno di Bengkulu dan menikah pada 1 Juni 1943 di Jakarta. Kemudian mendampingi Soekarno melewati masa-masa kependudukan Jepang di Jakarta. Ketika Fatmawati sedang mengandung anak pertama, pada Oktober 1944, ia dikunjungi oleh seorang perwira Jepang bernama Chairul Basri. Perwira tersebut memberikan kain katun Jepang berwarna merah dan putih untuk Fatmawati atas perintah dari Hitoshi Shimizu, kepala bagian propaganda Gunsei Kanbu. Kain yang diperoleh tersebut awalnya untuk membuat baju anak yang sedang dikandung oleh Fatmawati. Kemudian dengan inisiatifnya, kain tersebut dibuat menjadi bendera Republik Indonesia. Ia menjahit bendera pusaka itu sambil sesekali tersesak, karena ia tidak percaya bahwa Indonesia bisa merdeka dan punya bendera sendiri. Berulang kali, saya menumpahkan air mata di atas bendera yang saya sedang jahit ini. Serangan bom atom yang diluncurkan pada pihak sekutu pada 8 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang benar-benar kalah. Pada 10 Agustus, setelah mendengar siaran radio bahwa Jepang dikalahkan oleh sekutu, Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Golongan muda datang ke kediaman Fatmawati dan Soekarno. Mobil membawa Fatmawati, Soekarno, anaknya, dan Hatta mulai bergerak meninggalkan Jakarta. Setelah sampai di Rengas Dengklok, mereka masih berpindah-pindah tempat, tidak langsung menetap pada suatu tempat. Malam hari tanggal 16 Agustus, Fatmawati dan rombongan meninggalkan Rengas Dengklok menuju Jakarta dengan jaminan Ahmad Subarjo. Dia mengatakan bahwa proklamasi akan diadakan pada 17 Agustus 1945. Ketika aku melangkahkan kakiku keluar dari pintu,
terdengar suara teriakan bahwa bendera belum ada. Kemudian aku berbalik dan mengambil bendera yang tatkala guntur dalam masih kandungan 1 tahun yang lalu. Bendera ini aku berikan kepada seseorang yang sudah datang di depan kamar tidurku. Pengibaran Indonesia dilakukan secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Setelah bendera Indonesia dikibarkan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh rakyat yang hadir menyaksikan proklamasi tersebut tanpa iringan musik. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Pada September 1945, berita proklamasi kemerdekaan sudah tersiar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan sudah mulai diatur. Kemerdekaan Indonesia yang telah terwujud pada kenyataannya tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak, terutama Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan kondisi keamanan di Jakarta yang rawan, membuat ibu kota pindah ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946, Soekarno, Fatmawati, anak dan orang tuanya, serta pejabat negara dan keluarganya berangkat ke Yogyakarta dengan kereta. Perlawanan dan kontak senjata antara pejuang Republik Indonesia dan tentara Belanda pada akhir tahun semakin sering terjadi. Dalam situasi genting seperti itulah, ia berdiri di antara peran ibu dan istri negara. Ia harus membiasakan diri untuk hidup berpisah dan terpisah dari Soekarno untuk menghindari penangkapan Belanda. Kalau sudah maghrib, aku berpisah dengan Bung Karno. Bung Karno jalan sendirian, sedangkan aku bersama ibuku pergi untuk menginap di tempat kenalan baik dengan pengawalan pistol dan golok. Biasanya kami melalui lorong-lorong kampung menuju tempat rahasia di mana Bung Karno sudah menunggu atau menyusul. Kadang-kadang aku menyamar sebagai tukang pecel, sedangkan Bung Karno menyamar sebagai tukang sayur dengan gaya berjalan pincang. Belanda yang mengetahui hal ini segera menyusun rencana untuk menyerang pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini membuat keluarga presiden menjadi terancam karena Belanda menjadikan Yogyakarta sasaran utama dalam serangan mereka. Soekarno membentuk pemerintahan darurat di Sumatera untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia. Soekarno memberi amanah kepada orang yang dipercayanya, Muntahan, untuk menjaga bendera merah putih. Beberapa hari kemudian, pasukan Belanda datang ke istana kepresidenan di Yogyakarta untuk menangkap serta mengasingkan Soekarno dan teman-temannya. Fatmawati tetap tinggal di Yogyakarta bersama anak dan orang tuanya. Sedangkan Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka pada tahun 1945. Tanggal 6 Juli 1949 Soekarno kembali ke Yogyakarta. Secara resmi, gencatan senjata diumumkan pada 1 Agustus 1949. Perjuangan Fatmawati dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan bergerilya di medan perang. Dia mendukung, membantu gerilyawan serta keluarga yang ditinggal suaminya bergerilya. Indonesia sudah mulai tenang dari penjajah terhitung tahun 1950. Setelah perjalanan panjang menuju kemerdekaan, akhirnya Fatmawati bisa merasakan tenang dan bahagia berkumpul bersama suami dan anak-anak di Istana Merdeka, Jakarta.